Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang penuh keberkahan ini kita berkumpul di tempat ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya hamba yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala mengistimewakan Rasulullah dengan keistimewaan yang tidak didapatkan oleh hamba manapun juga. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, lam ya'ti basharun ala mithli khalqihi fi mahasini nazarihi wa sam'ihi wa nutqihi qad khalaqahu Allah ala ajmali surah fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha magsurah. Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang mendekati kemuliaan dan keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga dikatakan bahwasanya Allah Ta'ala mengistimewakan fisik dan juga batinnya Rasulullah, zahir dan batinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai bilang di dalam ucapannya, sam'uhu yasma'u sariral kalam basaruhu ila sab'i ittibaqi thaqib qadamah qabbalahuma al-ba'ir fa'azala mashdakah min al-mihani wan nawaib amana bihi ad-dab sallamat alayhi al-ashjar wa khatabathu al-ahjar wa hanna ilayhi al-jid'u hanina hazin nadib qad yadahu tadhharu barakatuhuma fil mata'im wal masharib. Pendengarannya istimewa, pandangannya Rasulullah istimewa. Itu pendengarannya Nabi Muhammad yasma' sariral kalam. Kemudian juga pandangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menembus 7 lapis langit. Sehingga Rasul di dalam hadis mengatakan bahwasanya atimmu ruku' wasujud fa walladhi nafsi biyadihi fa inni arakum indama raka'atum wa hina sajadtum susbumin wara'i dhahri. Sesungguhnya Rasul mengatakan, sempurnakan rukuk dan sujud kalian, sebab aku melihat kalian dari belakangku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian rukuk dan ketika kalian sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dari belakang sebagaimana melihat dari depan sallallahu alaihi wasallam. Sehingga demikian istimewa pendengarannya Nabi, penglihatannya Nabi Muhammad, mendengar yang tidak didengar oleh manusia lain, melihat yang tidak dilihat manusia lain. Fasami'ta ma la yustata'u sama'uhu wa 'aqalta ma 'anhu al-wara qadnamu. Engkau mendengar yang tidak bisa didengar manusia lain, dan engkau memahami hal yang tidak difahami oleh manusia lain. Tetapi bersama kesempurnaan akal yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kecerdasan yang sempurna, karena sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa mengambil musyawarah syura daripada sahabat-sahabatnya beliau dalam segala perkara, semata-mata akhlak dan perangainya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakinya Nabi Muhammad dicium oleh unta sehingga unta tersebut terselamatkan dari kesusahan dan kesulitan yang selama ini didapatkan. Unta mengeluh kepada Nabi Muhammad, dia cium kakinya Nabi Muhammad, kemudian mengadu kepada Rasulullah tentang penderitaan dia, bahwasanya dia banyak dipekerjakan oleh majikannya namun diberikan makanan yang sedikit. Maka Nabi pun juga memberikan syafaat kepada unta tersebut. Nabi pun menegur daripada majikan unta tersebut. Majikannya berkata, ya Rasulullah, adapun sekarang dia makan sepuas-puasnya dan tidak ada pekerjaan yang akan kami pikulkan kepada unta itu. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangannya Nabi Muhammad tadhhar barakatuhuma fil mata'im wal masharib. Berapa banyak makanan yang jadi berkah tersentuh dengan tangannya Rasulullah, minuman yang jadi berkah, sehingga kita tahu di muka bumi ini air yang paling afdal ada air Zam-Zam, dan kita mengetahui ada banyak jenis air. Tapi tahukah air yang paling afdal di alam semesta ini lebih afdal daripada air Kautsar, lebih afdal daripada air manapun juga? Afdalu miyahin ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyil muttaba'.
sesungguhnya air yang paling afdal di alam semesta adalah air yang memancar dari sela-sela jarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribuan orang hilang dahaga mereka dari apa? Dari air yang memancar dari tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bilang, kalau yang lain mereka menyimpan air tersebut, ada yang memakainya untuk wudu, yang memakainya untuk mandi, begitu. Maka saya meminum air itu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Sebab ini bersumber dari tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanan pun juga kita tahu bagaimana kisah Sayyidina Jabir. Beliau punya seekor kambing, anak kambing yang kecil dengan gandum sekitar 3 liter gandum. 3 liter gandum dan seekor anak kambing dipotong. Anak kambing tersebut disajikan makanan dengan tangannya Nabi Muhammad SAW. 1.500 orang kenyang dari makanan tersebut. 1.500 orang dari 3 liter gandum, dari seekor anak kambing. 1.500 orang mendapatkan keberkahan daripada Rasulullah SAW. Itu di dalam sejarah disebutkan bahwasanya seekor kambing disembelih di zamannya Nabi Muhammad. Nabi hadir majlis, dipotongkan seekor kambing, kemudian diambil hati daripada kambing tersebut, dibakar, dipanggang, kemudian diserahkan kepada Rasulullah, dipotong-potong oleh Nabi Muhammad, diiris-iris. Tidak ada satu orang pun melainkan kebagian potongan dari hati tersebut. Kemudian udah itu mereka pulang masih ngebungkus daging kambing. Itu ada yang naik untanya, dia bungkus daging kambing, semuanya bawa daging. Berapa orang? 70 orang dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya Nabi Muhammad nggak ada bandingnya. Hati yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati yang mengenal kepada Allah jalla jalaluhu ta'ala azamatuh, yang mana tidak tidur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasanya para nabi beliau mengatakan bahwasanya tanamu aini wala yanamu qalbi. Mataku merem, memejamkan mata, tetapi hatiku tidak tidur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan mimpinya para nabi-nabi adalah wahyu dari Allah jalla jalaluhu ta'ala azamatuh. Hati yang penuh kasih sayang, hati yang penuh cinta, hati yang penuh kepedulian. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusima yasmut wa la yujawib. Kalau diganggu, beliau memaafkan, tidak menghukum. Dan apabila beliau dicaci, ditentang, didebat, beliau pun hanya terdiam saja sallallahu alaihi wasallam. Dan perangainya Nabi adalah memaafkan kalau sudah pribadi beliau, tetapi kalau sudah haknya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada tawar menawar di dalam syariat Allah, syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, ini Nabi Muhammad yang kita hadiri maulidnya. Nah terus kita mau tanya, kita keluar dari majelis maulid ini, apa kesan yang kita dapatkan? Apa kisah kita dengan Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar punya kesan dengan Nabi Muhammad, punya kisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu bagaimana cintanya kepada Nabi Muhammad membuat beliau menjadi apa? Beliau mati syahid, dikenal syahidul mahabbah. Seorang yang mati syahid bukan karena panah, tetapi karena cinta kepada Rasulullah. Hingga orang yang dekat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau mendengar beliau bicara itu, keluar dari mulutnya aroma seperti hati yang terbakar, daging yang terbakar. Itu sampai ketika beliau sakit, dokter bilang ini sudah nggak tertolong lagi, jantungnya, hatinya hangus, terbakar karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, Sayyidina Abu Bakar cintanya kepada Nabi Muhammad, apa yang dia lakukan? Beliau bilang, la garabatu Rasulillah ahab ilayya an asilahu min garabati. Kerabatnya Rasulullah lebih aku sukai untuk aku nafkahi, untuk aku perhatikan, untuk aku sambung lebih daripada keluargaku sendiri, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Wa Sayyidina Umar, wa Sayyidina Uthman, wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan segenap mereka para keluarga dan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad membuat Sayyidina Ali Zainal Abidin, dia malam hari dia bangun salat malam 1000 rakaat radhiyallahu anhu wa radhahu. Wa Sayyidina Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kecintaannya kepada Nabi Muhammad waktu di akhir hayatnya itu dikatakan, dia bilang kepada saudaranya, sebenarnya saya tahu siapa yang meracuni saya. Sampai saya ini sekarang mau mati, saya tahu siapa yang meracuni saya. Dan asal tahu saja, huwa fi hilmin, sudah saya halalkan, sudah saya maafkan orang tersebut, kata Sayyidina Hasan bin Ali.
Terus dia menangis. Ditanya, kenapa kamu menangis? Kamu anaknya Ali bin Abi Thalib, anaknya Fatimah Zahra, cucunya Rasulullah. Kenapa kamu menangis? Dia jawab, akhaf an uslaka ghair maslakihim. Saya takut dibawa ke tempat yang bukan tempatnya mereka nanti di akhirat. Saya takut menyimpang dari jalan mereka, keluar dari kumpulan mereka. Waliyadzubillahi min dzalik. Nah, saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW, apakah kita punya kisah khusus dengan Nabi Muhammad? Apakah karena Nabi Muhammad, ayo kita jaga sholat jamaah? Karena Rasulullah SAW, ayo berkat maulid, mulai sekarang sholat 5 waktu berjamaah. Berkat maulid, saya selalu sholat witir minimal walaupun cuma 3 rakaat tiap malam. Berkat maulid, saya nggak tinggal sholat duha walaupun 2 rakaat. Ini hadir maulid, sekian banyak orang belum sholat duha juga. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berkat maulid, berinfak sedekah tiap hari wa ingal walaupun sedikit. Berkat maulid Nabi Muhammad SAW, ayo bakti kepada orang tua, sambung silaturahmi. Kaum wanita kita, aurat mereka tutup aurat mereka yang benar, jaga batasan antara laki-laki dan kaum wanita. Berkatnya Rasulullah SAW agar kita keluar dari majelis ini bertambah manfaat, makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Rasulullah SAW. Kita mau keluar dari majelis ini Allah Ta'ala ridha dan Rasulullah gembira kepada kita. Tahu yang bikin Rasulullah gembira apa? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau ngasih tahu kepada kita. Beliau bilang, wa mimma yasurul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Yang paling menggembirakan hati saya, kata Habib Ali, sahibul maulid yang kita baca maulidnya. Kalau hati beliau gembira, berarti hati salafnya gembira, hati Rasulullah gembira. Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya waktu nanya kepada Nabi Muhammad, apakah engkau gembira dengan keluarnya hijrahnya Ahmad Al-Muhajir dari Basrah menuju Hadramaut? Rasulullah bilang dalam mimpinya Imam Abdullah bin Umar bin Yahya, farihtu bima fariha bil muhajir. Saya ridha, saya gembira dengan hal-hal yang menggembirakan muhajir. Tahu yang paling menggembirakan mereka para salaf, yang paling menggembirakan hatinya Rasulullah kalau kita melazimkan jalannya Nabi Muhammad, melazimkan jalannya para salaf kita, sejengkal jangan kita keluar dari jalan mereka. Mereka bukan girang kalau kita punya duit banyak. Mereka bukan gembira kalau kita punya gedung rumah mewah. Mereka bukan gembira kalau kita memiliki harta yang banyak atau mobil mewah ataupun mencapai kedudukan tertinggi seisi dunia. Bukan itu yang menggembirakan mereka. Tapi satu adab dari adabnya Nabi Muhammad, satu akhlak dari akhlaknya Nabi Muhammad, satu sunnah dari sunnahnya Nabi Muhammad, satu ajaran Rasulullah kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Itu yang menggembirakan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jalannya mereka? Al-ilm, wal-amal, wal-khawf, wal-wara' wal-ikhlas. Ilmu, beramal, kemudian juga diiringi dengan takut kepada Allah, keberhati-hatian dari yang syubhat, dan juga ikhlas kepada Allah Ta'ala. Keberhati-hatian dari yang syubhat, apalagi yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya keberhati-hatian dari yang syubhat dalam makanan, minuman, tetapi juga dalam ucapan, dalam fatwa, dalam pemikiran, dalam tariqah, dalam jalan. Wahakala diajarkan bahwasanya ulaika qaumun qad hadallahu faqtadi bihim wastaqim wala walzam wala tatalaffati. Mereka para kaum yang telah mendapatkan hidayah dari Allah, istiqamalah di jalan mereka, jangan menyimpang, jangan toleh kanan kiri, jangan kita menyimpang sejengkal pun dari jalan mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala temukan kita dengan anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. InsyaAllah berkat maulid Nabi besar Muhammad, Allah Ta'ala angkat derajat orang tua kita. Wabil khusus Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas, Wal-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, dan segenap keluarga besar beliau, dan putra beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad. Allah Ta'ala angkat derajat mereka dan segenap keluarga besar akhina Al-Habib Salim, dan juga para guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan afiat dan Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada umat Islam. Allahumma ya man waffaqa ahlil khair lil khair wa a'anahum alaih wa fidna lil khair wa a'inna alaih birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.